Welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian, gengs? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram, bisa banget, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.tj. Bagaimana kabar kalian di awal bulan ini? Ya, awal bulan benar ya. Dan Yuki pertama mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir yang batin jika ada salah-salah dari Yuki, baik yang disengaja ataupun tidak. Malam kali ini Yukita Horror akan membahas teori konspirasi yang ada di kartun-kartun pada saat dulu itu suka menghibur kita pada waktu kecil. Dan mungkin untuk kalian yang belum nonton video yang ini juga kalian harus nonton banget biar kalian tahu kelanjutan dari kartun-kartun yang belum kita bahas, dan dijamin ceritanya juga super seru. Jadi kalian wajib nonton. Jadi kita bisa menyebut video malam kali ini adalah part 2 dari video yang tadi. Tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Pada saat kita kecil, kita pasti suka dihibur, apalagi pada saat hari Minggu itu animasi TV atau kartun TV itu sangat banyak banget ya. Mulai dari kayak yang Tamiya itu Let's and Go, Chibi Maruko-chan, Doraemon, Digimon, Pokemon, dan mon-mon lainnya. Dan kalian juga pasti punya idola kartun kalian masing-masing. Kalian suka nontonin apa? Bahkan sampai saat ini tuh juga masih banyak kartun-kartun yang masih tayang di televisi, kayak contohnya SpongeBob, terus apa lagi ya? Tom and Jerry, terus Scooby-Doo. Nah, pada malam kali ini kita akan membahas teori konspirasi tentang kartun-kartun yang dulu pernah kita tonton, bahkan sampai sekarang masih menyimpan banyak misteri. Langsung kita ke kartun yang pertama, yaitu Happy Tree Friends. Happy Tree Friends adalah salah satu kartun yang bergenre dark jokes yang dibuat sama Mondo Mini Show atau Mondo Media. Tepatnya dibuat oleh Ken Navarro yang merupakan seorang psikopat. Kartun Happy Tree Friends ini kalau dilihat sekilas itu tampaknya ya biasa aja, terus kartun tokoh-tokohnya itu juga lucu-lucu. Tapi begitu ditonton, banyak banget adegan yang sangat tragis dan brutal di dalam serial kartunnya tersebut. Jadi seolah kartun ini tuh nggak cocok banget sama namanya Happy Tree Friends. Kartun Happy Tree Friends ini menyediakan banyak sekali adegan yang sangat-sangat berbahaya. Ada adegan pemotongan anggota tubuh, pemenggalan kepala, daging teriris, dan banyak kekerasan lainnya di kartun Happy Tree Friends. Tapi memang si kartun ini tuh sudah ngasih peringatan kalau kartunya tuh nggak cocok buat anak-anak. Udah jelas film kekerasan, ada yang menyebut kalau Happy Tree Friends adalah agar ditonton oleh anak-anak secara nggak sengaja. Dari gambar dan judulnya saja, itu kayak film kartun biasa yang untuk anak-anak gitu. Tapi padahal semua karakternya itu intinya itu mereka tuh sadis-sadis dan juga psikopat. Bagi kalian yang udah nonton kartun ini, kalian sudah pasti bisa membayangkan atau melihat tragedi-tragedi tragis yang ada di serial kartun tersebut. Happy Tree Friends emang sudah diakui bahwa film kartun yang bergenre dark jokes. Tapi kalau terpapar sama kekerasan terus, bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa melakukan hal yang sama. Terutama anak-anak yang belum bisa menyaring informasi bahwa itu adalah kejadian benar atau salah. Apalagi anak-anak kecil ini pada melihat karakter dari kartun-kartun Happy Tree Friends ini lucu-lucu, terus saling mukul, saling mengiris atau dan sebagainya. Jadi mereka bisa saja menangkap memorinya itu adalah hal yang biasa. Dan ketika mereka besar, mereka juga mungkin akan menganggap hal yang mereka lihat itu atau yang sudah terekam dari sejak kecil itu adalah hal yang lumrah, atau mereka tidak akan menilai bahwa hal tersebut adalah kekerasan. Apakah kalian setuju dengan konspirasi Happy Tree Friends ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Banyak yang percaya bahwa tokoh Shaggy di dalam serial kartun Scooby-Doo adalah pecandu marijuana. Fakta ini diperkuat dengan penampakan Shaggy yang sering merokok di beberapa episode kartun Scooby-Doo. Beberapa fans Scooby-Doo juga percaya bahwa tokoh Shaggy ini adalah pecandu marijuana, sehingga dia sering berhalusinasi untuk melihat anjing kesayangannya, yaitu Scooby-Doo. Yaps, kemampuan Shaggy dan juga Scooby-Doo ketika mereka berbicara itu layaknya
manusia yang saling ngobrol gitu, itu adalah cuman dari imajinasi Shaggy saja. Kemudian ada fakta lain diperkuat saat Shaggy datang pada pertunjukan Theatrical Scooby-Doo, di mana karakter Shaggy jatuh hati pada wanita bernama Mary Jane yang merupakan plesetan dari Mary Juana. Apakah Scooby-Doo masuk dari salah satu list kartun favorit kalian? Kalian tuliskan di kolom komentar. Next. Siapa yang menyangka bahwasanya Tom and Jerry ternyata juga mengandung teori konspirasi di dalam kartunnya. Kartun Tom and Jerry ini dikenal lucu dan memiliki tokoh utama yaitu kucing dan juga tikus. Di dalam ceritanya Tom and Jerry itu sering bertengkar dan si kucing ini alias Tom itu banyak sekali episode yang ingin menangkap si Jerry untuk dimakan dan membuat beberapa perangkap gitu. Siapa sangka jika film ini bisa dibuat oleh para seniman untuk menunjukkan propaganda Perang Dunia Kedua. Film Tom and Jerry sendiri dibuat pada tahun 1940 atau berbarengan dengan pecahnya Perang Dunia Kedua antara Inggris dan juga Jerman. Saat itu ada seorang tentara yang berada di kubu Jerman dengan nama Jerry dan juga Tom yang berada di kubu Inggris. Berbagai propaganda dan juga perang dunia yang dilakukan oleh kedua negara ini memang tak pernah berakhir. Seperti yang digambarkan di kartun Tom and Jerry yang diperlihatkan bahwa mereka terus-terusan bertengkar kejar-kejaran sampai ending atau sampai kartunya itu selesai. Hal ini sebagai simbol propaganda sekaligus menyindir karena kedua negara ini. Walau demikian, sebenarnya ada beberapa adegan yang memperlihatkan ketika Tom berhasil menangkap Jerry. Hanya saja Tom justru tidak melakukan niatnya untuk membunuh Jerry. Malah pada beberapa adegan, keduanya sama-sama memperlihatkan kegalauan ketika incarannya justru diembat oleh lawannya. Walaupun sampai saat ini tuh masih banyak banget orang yang meragukan tentang adanya teori konspirasi yang ada di dalam serial kartun Tom and Jerry tersebut. Namun masih juga banyak yang percaya dengan adanya teori konspirasi Tom and Jerry tersebut. Kalau kalian sendiri ada di tim yang percaya dengan konspirasi tersebut atau tidak, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Siapa yang tidak mengenal kartun SpongeBob SquarePants? SpongeBob SquarePants besutan dari Nickelodeon ini merupakan sebuah serial kartun yang menceritakan tentang adanya biota laut yang ada di Bikini Bottom. Tokoh utamanya adalah SpongeBob, yaitu spons kuning yang memiliki pori-pori yang selalu ceria dan juga lucu, tapi terkadang terlihat menyebalkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tubuhnya yang kotak, dengan mata yang gede, terus memiliki gigi kelinci, terus kelucuannya itu banyak sekali orang yang mudah mengingat, oh ini adalah SpongeBob. Tetapi ternyata, di balik kisah jenaka makhluk laut di Bikini Bottom ini menyimpan banyak sekali teori konspirasi yang sangat mencengangkan. Yang pertama, karakter-karakter SpongeBob melambangkan Seven Deadly Sins. Dalam serial kartun ini, terdapat 7 tokoh utama yang menjadi bintang dalam kartun ini. Ketujuh tokoh tersebut dipercaya sebagai perlambangan dari 7 dosa paling mematikan. Karakter-karakter utama yang ada di dalam kartun SpongeBob SquarePants ini memiliki perilaku yang berbeda dan terkesan sangat aneh. 7 karakter utama tersebut adalah SpongeBob yang melambangkan dosa nafsu. Selanjutnya ada Tuan Krabs sebagai perlambangan dosa tamak dan tidak pernah merasa cukup. Ada juga Sandy sebagai perlambangan dosa kesombongan. Gary sebagai dosa kerakusan. Plankton perlambang dosa iri hati. Selanjutnya ada Squidward sebagai perlambangan dari dosa amarah. Dan juga yang terakhir ada Patrick sebagai perlambangan dari dosa kemalasan. Siapa salah satu dari tokoh favorit kalian yang ada di SpongeBob SquarePants? Kalian tuliskan di kolom komentar. Yang kedua adalah Bikini Bottom adalah tempat percobaan senjata nuklir. Tempat tinggal makhluk laut yang ada di kisah SpongeBob ini bernama Bikini Bottom. Kota ini dipercaya terinspirasi dari sebuah daerah yang benar-benar nyata bernama Bikini Atoll. Bikini Atoll merupakan sebuah daerah di lepas Samudra Pasifik yang dipakai sebagai tempat uji coba peledakan bom nuklir. Sebanyak 23 kali percobaan bom nuklir diledakkan di Bikini Atoll. Akibatnya, radiasi dari ledakan nuklir tersebut mencemari lautan sekitar Bikini Atoll. Sehingga, makhluk laut yang hidup di sekitaran Bikini Atoll bermutasi karena terpapar oleh radiasi nuklir yang telah mencemari pulau dan juga lautan tersebut. Maka dari itu, seperti yang kita lihat, bangunan-bangunan yang ada di Bikini Bottom itu terlihat dari sisa-sisa besi tersebut. Nah, besi-besi tersebut itu dipercaya sebagai
sebagai sisa-sisa besi dari ledakan bom nuklir yang pernah terjadi di Bikini Atoll. Yang ketiga adalah bahan baku Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Teori konspirasi yang ada di kartun SpongeBob SquarePants ini yang tak kalah mencengangkan adalah Krabby Patty atau resep makanan yang dibuat oleh Tuan Krab. Resep rahasia yang tak pernah terungkap itu ternyata dibuat dari daging kepiting lainnya. Tuan Krab membuat daging kepiting tersebut menjadi sebuah patty yang digemari semua warga Bikini Bottom. Itulah sebabnya di Bikini Bottom hanya ada Tuan Krab sebagai seekor kepiting yang masih tersisa. Dan kalian kalau itu Krusty Krab, restoran dari Tuan Krab itu bentukannya itu kayak perangkap kepiting. Ya nggak sih? Kalau kalian setuju, kalian tuliskan di kolom komentar. Yang keempat adalah akhir kelam kisah SpongeBob dan juga kawan-kawannya. Yang terakhir ini adalah teori konspirasi tentang kematian SpongeBob SquarePants. Namun tidak dijelaskan apa penyebab kematian dari SpongeBob sendiri. Di dalam salah satu episode, ada sebuah scan yang memperlihatkan foto jasad SpongeBob saat Squidward sedang membaca surat terakhir. Krusty Krab juga akhirnya dijual oleh Tuan Krab kepada musuh bebuyutannya yaitu Plankton. Namun sepeninggalan SpongeBob SquarePants ini sudah tidak ada lagi koki yang mampu menandingi keahlian dari SpongeBob tersebut. Jadi Krusty Krab ini sudah nggak sepopuler dulu ketika SpongeBob masih kerja di sana. Siput peliharaannya SpongeBob yaitu Gary diadopsi oleh Squidward. Dan Sandy berhenti melakukan penelitian karena tidak ada lagi SpongeBob yang biasa menemaninya. Patrick mengalami depresi setelah ditinggal oleh sahabat karibnya dan akhirnya menyusul sahabatnya. Patrick dimakamkan bersebelahan dengan SpongeBob. Apakah kalian pernah mendengar konspirasi dari SpongeBob SquarePants ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Tahukah kalian, di balik serial kartun Crayon Shinchan ini ternyata memiliki kisah yang mengerikan yang bikin kalian merinding. Kisah mengerikan atau lebih cocok disebut kisah tragis ini bahkan menjadi urban legend di negara Jepang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Crayon Shinchan ini sangat kental memiliki ciri khas humor dari tokoh utamanya yaitu Shinchan yang bisa bikin kita tuh suka banget sama kartunnya karena emang bener-bener lucu. Crayon Shinchan adalah serial manga dan anime karya Yoshito Usui. Di Indonesia sendiri, nama Crayon Shinchan ini bukanlah nama yang asing untuk kita dengar. Tapi bagaimana tidak, semenjak penulis lahir di tahun 90-an, serial anime Shinchan sudah tayang di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Serial anime ini biasanya tayang di hari Minggu pagi. Tentu anime ini menjadi tontonan wajib bagi anak-anak yang sedang libur sekolah. Anime Shinchan ini bahkan masih bisa kita tonton di layar TV sampai saat ini. Tokoh utama dari kartun ini adalah bocah kecil berusia 5 tahun yang memiliki alis tebal. Dia merupakan anak yang memiliki karakter nakal dan juga agak mesum sehingga membuat orang tuanya seringkali marah kepada Shinchan ini. Awal mula kemunculan serial ini adalah pada tahun 1990. Dulu Shinchan terbit setelah mingguan di majalah Weekly Manga Action yang diterbitkan oleh Futabasa. Untuk versi animenya sendiri, serial Crayon Shinchan pertama kali muncul di TV Asahi pada tahun 1992. Berhembus kabar bahwa sang penulis Yoshito Usui terinspirasi untuk menulis kisah Crayon Shinchan dari seorang ibu bernama Misae yang sangat merindukan anak laki-lakinya yang bernama Shinosuke. Shinosuke meninggal pada usia 5 tahun karena sebuah kecelakaan. Diceritakan bahwa saat itu Shinosuke dan adiknya tengah berjalan-jalan. Entah apa yang berikutnya terjadi, adik dari Shinosuke bermain ke jalanan dan nyaris saja tertabrak mobil. Kemudian sang kakak yaitu Shinosuke dengan sangat sigap langsung menyelamatkan sang adik. Namun naas, mobil yang melaju pada saat itu tuh sangat kencang sehingga Shinosuke dan adiknya harus merenggang nyawa. Ayah dan ibu Shinosuke yang sedih atas kematian anaknya menemukan sebuah krayon milik Shinosuke di dalam mobilnya. Konon hal tersebutlah yang mendasari bahwa Yoshito Usui memberikan judul kartun ini Crayon Shinchan. Cerita dan karakter dari Crayon Shinchan sendiri dibuat berdasarkan ibu Shinosuke yang depresi dan sangat merindukan anaknya. Yang menceritakan keseharian anaknya saat anak-anaknya ini masih hidup. Karakter Shinchan yang nakal, lucu, konyol, dan genit tersebut merupakan imajinasi sang ibu yaitu Misae yang berharap anaknya ini Shinosuke masih hidup.
Cerita ini memang masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Atau mungkin memang tidak lagi dapat dipastikan kebenarannya karena Yoshito Usui, sang pengangkat Crayon Shinchan ini, telah tutup usia pada 11 September 2009 lalu di usianya yang ke-51 tahun. Ya, hal tersebut sangat disayangkan karena kisah ini akan tetap menjadi urban legend yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Apakah serial Crayon Shinchan ini juga menjadi salah satu favorit kartun kalian? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Itulah dia kartun-kartun yang memiliki teori konspirasi. Mungkin ada serial kartun yang belum Yuki sebutkan dan Yuki belum bahas di Yukita Horror Malam kali ini. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar, nanti kita bikin part 3. Dari kartun-kartun yang tadi yang udah dijelaskan, itu menurut kalian kartun apa yang memiliki konspirasi terseram? Kalian tuliskan di kolom komentar. Mungkin kalian juga masih mempunyai konspirasi dari kartun-kartun pada malam kali ini yang kita bahas. Itu kayak masih ada yang kurang, kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar. Atau mungkin kalian mau menyarankan konten horor lainnya, kalian bisa kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Di sini Yukita pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.